Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan sebuah polling di YouTube, yaitu pertanyaannya adalah siapakah calon presiden dan wakil presiden yang akan Baraya pilih dalam pemilu 2024 nanti. Maka jawaban yang paling banyak itu adalah Gemoy, 30% orang memilih dia. Kemudian yang kedua itu adalah Amin, 25% suara memilih dia. Dan kemudian yang terakhir itu adalah Pak Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 17%. Sisanya ada yang belum menjawab atau golput dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah polling yang datanya atau hasilnya hampir sama dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lebih profesional dan terakreditasi, di mana Pak Gemoy itu ada di posisi teratas, kemudian Pak Ganjar ada di posisi yang terpaling bawah. Tetapi uniknya adalah ketika saya ajukan sebuah pertanyaan hipotetis, seandainya yang terpilih itu hanya wakil presidennya saja dan tidak melibatkan calon presidennya, siapakah yang akan dipilih? Ternyata pemenangnya adalah Pak Mahfud MD yang memperoleh suara sampai 42%. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Gibran, 21%, setengahnya saja. Dan kemudian Pak Caimin itu setengahnya lagi, yaitu hanya 10%. Unik nggak menurut Baraya? Bagi saya ini adalah catatan yang sangat unik, polling yang sangat unik. Walaupun ini tentu saja saya tidak dinaungi oleh lembaga akademis tertentu yang berhak untuk mengeluarkan polling dan sebagainya, ya, tetapi ini adalah angka yang sangat unik. Karena apa? Karena Pak Ganjar posisinya ada di paling bawah, tetapi kalau pasangannya saja yaitu Pak Mahfud itu posisinya justru adalah yang paling atas, yang menunjukkan apa? Popularitas Pak Ganjar yang sebenarnya sekarang hanya 17% itu sebenarnya adalah sangat kecil seandainya tanpa Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud itu justru adalah orang atau variabel yang paling banyak menaikkan elektabilitas Pak Ganjar gitu. Nah, kenapa Pak Ganjar begitu rendah? Kenapa suara untuk Pak Ganjar begitu jelek? Alasannya apa? Salah satu alasan yang paling kuatnya itu adalah gara-gara Ibu Megawati. Lah, kok bisa seperti itu gitu? Ternyata saya ingat dengan polling yang terjadi 1 tahun yang lalu, saya pernah bertanya, siapakah mantan presiden di Indonesia yang paling tidak disukai? Jawabannya 68% itu adalah Ibu Megawati. Apakah pernyataan saya ini benar atau tidak? Simak videonya sampai tuntas karena kita akan mengulas ini secara lebih detail. Yuk kita mulai. Apakah istilah petugas partai yang sering dikemukakan oleh Ibu Megawati itu salah atau niretika? Ya, sebenarnya tidak dalam pahaman demokrasi yang kita pahami bersama. Soalnya begini Baraya, mari kita urutkan logika berpikirnya. Jadi demokrasi itu adalah paham tentang bagi-bagi kekuasaan. Kenapa? Karena pikiran paling dasarnya adalah bahwa setiap orang berhak atas kekuasaan, setiap orang tanpa kecuali berhak atas otoritas. Jadi dalam sebuah negara, siapakah yang berhak untuk memimpin? Semua orang berhak untuk memimpin, begitu kan? Nah, tetapi logika demokrasi ini kemudian berbenturan dengan realitas bahwa tidak mungkin seluruhnya berkuasa. Karena tidak mungkin seluruhnya berkuasa, tetapi setiap orang berhak untuk berkuasa, maka kemudian muncullah sebuah jalan tengah, muncullah sebuah jembatan, yaitu setiap orang berhak untuk berkuasa, tetapi karena tidak mungkin dan dibutuhkan hierarki, maka orang-orang itu berhak dan berkewajiban dalam tanda kutip untuk beberapa kasus untuk mewakilkan atau untuk mendelegasikan kekuasaannya atau otoritasnya kepada orang-orang tertentu yang dia pilih. Nah, dalam hal ini maka muncullah anggota DPR. Jadi anggota DPR itu tidak berkuasa. Anggota DPR itu hanya berkuasa ketika orang-orang yang jumlahnya sekian itu mendelegasikan kekuasaannya pada dirinya. Maka DPR itulah yang kemudian membuat undang-undang, membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah tidak berkuasa karena dia harus mengikuti aturan-aturan dan program-program yang dibuat oleh DPR. Dan DPR juga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan absolut karena dia hanya mewakili atau mendelegasikan apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang kekuasaan rakyat serahkan pada dia, kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar rakyat itu bisa memilih anggota DPR untuk bisa mendelegasikan kekuasaannya? Maka muncullah partai politik. Jadi partai politik itu adalah perwakilan atau representasi dari kehendak rakyat.
Jadi misalkan muncullah PDIP. Kenapa? Karena PDIP itu adalah representasi dari keinginan rakyat yang ingin multikulturalisme ditegakkan di Indonesia. Atau muncullah PKS. PKS itu adalah partai yang kumpulan dari orang-orang yang menginginkan agar keterlibatan agama dalam ranah-ranah publik itu menjadi lebih kuat, maka muncullah PKS dan sebagainya. Jadi setiap partai politik itu adalah representasi kehendak dari rakyat. Maka ketika ada seorang pejabat yang namanya adalah petugas partai, gak jadi masalah, karena petugas partai berarti petugas dari sebuah lembaga yang merepresentasikan kehendak dari rakyat. Jadi Pak Ganjar disebut petugas partai misalkan, gak apa-apa, berarti dia adalah petugas dari rakyat yang mendelegasikan kekuasaannya pada partai politik itu. Sampai sebatas itu sama sekali gak masalah, dan kita pahami itu kan. Oke, selesai di situ. Tetapi kalau yang mengatakannya adalah Ibu Megawati, maka itu menjadi sebuah masalah besar. Saya bukan sentimen pada Ibu Megawati ya, tentu saja saya hormat sama beliau. Beliau adalah Presiden Indonesia di tahun 2003, kemudian beliau adalah orang yang sangat pemberani dan sebagainya. Tetapi tetap ada bagian-bagian yang memang harus kita kritik gitu. Nah, dalam bagian yang harus kita kritik itu apa? Gini Baraya, kita mulai dari tahun 2014. Pada waktu itu PDIP ada dalam sebuah kegamangan yang sangat luar biasa. Berhadapan dengan sebuah pemilu, PDIP pada waktu itu mikir, kalau dia mencalonkan Ibu Megawati sebagai presidennya, maka elektabilitasnya akan turun dan PDIP tidak akan menang. Tetapi kalau PDIP mencalonkan Jokowi yang pada waktu itu sedang hype-hype-nya, maka dia pasti akan menang. Tetapi yang terpilih pada akhirnya bukan ketua umum PDIP-nya. Nah, bingung, galau pada waktu itu, akhirnya Ibu Megawati legowo. Sebagai orang yang berjiwa besar, dia katakan, demi PDIP, saya turun, saya tidak jadi calon, kemudian silahkan naikkan Jokowi pada waktu itu. Maka Jokowi naik sebagai calon presiden dari PDIP, dan luar biasanya benar. PDIP naik suaranya dan menang dalam pemilu legislatif, dan Jokowi naik sebagai presiden yang merupakan perwakilan dari PDIP. Dari situlah pada akhirnya rakyat tidak setuju kalau Jokowi disebut sebagai petugas partai. Kenapa? Karena dia dipilihnya oleh rakyat, bukan oleh PDIP. PDIP adalah pihak yang mengusungnya, tetapi yang memilihnya itu adalah rakyat. Maksud saya adalah pada waktu itu suara untuk Jokowi itu 55% dibandingkan dengan 19% perolehan suara PDIP. Artinya ada 58 juta manusia di Indonesia yang tidak memilih PDIP tetapi memilih Jokowi. Artinya apa? Sebenarnya pada waktu itu PDIP lah yang diangkat namanya, diangkat suaranya oleh Jokowi, bukan sebaliknya. Karena Jokowi pada waktu itu lagi hype gitu ya, lagi jago-jagonya gitu, lagi keren-kerennya, lagi menjadi media darlingnya. Kurang lebih pikirannya adalah seperti itu. Nah, jadi Jokowi bukan representasi dari kehendak rakyat di PDIP. Jokowi adalah representasi dari setengah dan lebih rakyat Indonesia yang memilih dia dengan atau tanpa ada PDIP di situ. Begitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah Ibu Megawati terus-menerus mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa Jokowi itu ada di bawah naungannya. Itu masalahnya. Mulai dari setiap kebijakan-kebijakan Jokowi, nanti saya sowan dulu, ngobrol dulu sama Ibu Megawati. Kemudian salim, suntangan, menghadap ke Ibu Megawati dan sebagainya. Dan puncaknya di Bali tahun 2015, Ibu Megawati mengatakan secara literal bahwa Jokowi atau petugas yang itu, presiden itu adalah petugas partai. Nah, ini sekali lagi, istilah petugas partai sama sekali tidak bermasalah dalam konstitusi. Tetapi ketika dikatakan oleh seseorang yang elektabilitasnya rendah dan diajukan kepada seseorang yang elektabilitasnya tinggi, maka pemilih-pemilih Jokowi setidaknya yang 58 juta orang itu marah. Karena Jokowi representasi dari suara saya, bukan representasi dari suara PDIP. Karena saya tidak memilih PDIP, tapi saya milih Jokowi. Dan orang yang mengatakan seperti itu, datanya sekitar 58 juta orang. Lebih banyak daripada pemilih PDIP dan pemilih partai politik manapun pada waktu itu. Jadi dalam hal ini kita memahami kenapa banyak rakyat Indonesia yang akhirnya tidak suka ketika Presiden atau Pak Jokowi itu disebut sebagai petugas partai. Sayangnya ketidaksukaan rakyat itu
Bukannya malah di-clearkan, dibersihkan, malah pernyataan Ibu Megawati yang didukung habis-habisan oleh orang-orang PDIP. Di mana-mana mereka memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan bahwa ini begini dan begitu dan sebagainya. Ini akhirnya apa? Membuat rakyat semakin banyak kecewa, dan semakin banyak kecewa lagi ketika apa? Ibu Megawati terus-terusan mendemonstrasikan bahwa dirinya memang lebih memiliki otoritas daripada Pak Jokowi. Misalkan beliau mengatakan, ya kasihan sekali itu Pak Jokowi seandainya tanpa PDIP gitu. Itu disebutkan berulang-ulang gitu di depan halayak umum. Ya tentu saja mungkin saya menduga bahwa Pak Jokowi juga sakit hati dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu gitu. Diumbar ke media publik, ke media massa dan sebagainya bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP, tanpa saya apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya makanya ketika nanti akhirnya Pak Jokowi itu marah, dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, ini mah cuma pikiran saya aja. Pak Jokowi sudah bosan dengan narasi itu, kemudian marah, kemudian hengkang dan memisah, menjauh dari Megawati, menjauh dari PDIP, itu wajar. Cuman sayangnya yaitu lagi-lagi PDIP sekarang marah-marah kepada Jokowi. Wah, wajar saja kalau dulu Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi itu adalah bajtut. Sekarang kami mengerti alasannya kenapa, karena dia memang seperti itu. Setelah Jokowi dihina habis-habisan, direndahkan martabatnya, dianggap bahwa dia hanya sekedar petugas partai yang tidak representatif pada waktu itu. Kemudian ketika Jokowinya menjauh, langsung dikatain, wah ternyata dia memang benar-benar seperti itu. Ini kan jadi akhirnya menjadi tidak beretika gitu. Sepanjang beliau berkuasa, beliau selalu mendapatkan tekanan batin bahwa beliau itu adalah bukan orang independen, beliau ada di bawah seseorang dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa pengamat politik yang menekankan bahwa masalah terbesar dari Pak Jokowi itu adalah dia tidak memiliki independensi, bahwa dia itu orang yang tidak memiliki kewenangan, miskin otoritas. Itu banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ada survei yang menyebutkan sebagian besar rakyat Indonesia tidak percaya atas independensi Jokowi, dan ada beberapa pengamat yang sampai mengatakan bahwa Jokowi itu adalah orang yang miskin otoritas sebagai presiden. Di antara semua presiden di Indonesia, Pak Jokowi adalah yang paling sedikit otoritasnya. Karena apa? Karena setiap dia mau mengajukan diri atau mengajukan kebijakan begini dan begitu, kadang-kadang dia terlihat cium tangan dulu sama Ibu Megawati. Kan begitu. Nah, ini saya mohon maaf ya, diulang lagi pada pemilu sekarang. Jokowi itu suaranya besar, turun gara-gara banyak orang yang meragukan independensinya. Sekarang Pak Ganjar dengan suara yang jauh lebih kecil justru malah ditekankan lagi sama Ibu Megawati. Awas loh ya, kamu harus ngaku bahwa kamu itu adalah petugas partai. Itu juga disebutkan di media massa, itu juga disebutkan di ruang publik gitu. Awas ya, kamu harus ngaku bahwa kamu petugas partai. Ya untung kalau yang sekarang menurut ya, Pak Ganjar itu nurut. Kan ini jadi benar-benar menjadi tidak beretika, dan akhirnya apa? Pak Ganjar ada di bawah bayang-bayang bahwa dia tidak memiliki otoritas. Seandainya dia jadi presiden, aduh, banyak orang yang mengatakan, saya cenderung pada Pak Ganjar karena dia terbuka. Ini adalah sisi baik atau sisi yang menjual dari Pak Ganjar. Dia komunikatif kepada rakyat. Atau saya suka sama pasangan itu karena ada Pak Mahfud MD-nya. Orang yang dalam kontestasi ini paling tidak kontroversial, yang track recordnya paling bagus dan sebagainya. Tapi kemudian ya petugas partainya Ibu Megawati gitu. Banyak akhirnya yang mengatakan seperti itu, dan akhirnya apa? Suaranya turun. Siapa yang mengatakan itu? Di antaranya adalah Aji Alfarobi, seorang akademisi pengamat politik dalam hal ini. Dia secara lengkap menyebutkan bahwa yang membuat elektabilitas Pak Ganjar itu turun terus dari bulan ke bulan itu adalah karena kubunya suka nyerang Jokowi sekarang. Padahal pemilih Ganjar itu dulunya adalah pemilih Jokowi. Ketika Ganjar sekarang berantem sama Jokowi gara-gara partainya sekarang sudah renggang, maka banyak sekali orang-orang yang akhirnya pindah dari kubu Pak Ganjar ke kubu Gibran. Itu yang pertama. Kemudian karena Jawa Tengah miskin, dan itu adalah isu yang paling center ketika ditanya tentang apa prestasi Pak Ganjar, kok berani-beraninya dia nyalon sebagai presiden. Kemudian, nah ini digarisbawahi gara-gara petugas partai. Dan yang keempat adalah gara-gara alasan Pak Gibrannya yang naik. Itu kalau misalkan di Kompas. Kalau misalkan di Tempo, itu yang dia katakan beda lagi. Yang pertama itu adalah gara-gara Piala Dunia yang gagal, kemudian gara-gara Ganjar sebagai petugas partai, dan gara-gara Jateng, Jawa Tengah adalah negara provinsi paling miskin. Kan begitu. Jadi sudah ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu gitu. Jadi kenapa PDIP tidak mau introspeksi diri? Kenapa PDIP tidak, mohon maaf, menghentikan narasi-narasi Ibu Megawati? Kalaupun memang harus mengatakan
mengatakan seperti itu mohon jangan di ruang publik gitu. Kasihan itu Pak Ganjar sudah sampai mengkanter mengatakan jadi kampanye Pak Ganjar itu selalu dipenuhi oleh counter-counter bahwa dirinya itu adalah bukan petugas partai. Kan kasihan banget, energi habis hanya untuk itu gitu. Dan ini juga bisa kita lihat bukan hanya dari pengamat-pengamat dan dari survei-survei. Kita mengetahui Pak Ade Armando. Pak Ade Armando dulu itu ada dalam satu gerbong Cokro TV, bersatu untuk mendukung Jokowi. Ketika Jokowi hampir lengser dan kemudian kampanye dimulai lagi dengan calon-calon, orang-orang Cokro memilih Ganjar, sedangkan Pak Ade Armando itu memilih Gibran dan Pak Prabowo gitu ya. Nah, ya sebenarnya dulu itu Pak Ade Armando itu tidak mau memilih Prabowo, bahkan dia bikin daftar kenapa saya tidak memilih Pak Prabowo gitu ya. Tetapi sekarang dia memilih Pak Prabowo dan menghindari Ganjar. Kenapa seperti itu? Alasan yang dia kemukakan adalah karena saya tidak mau presiden saya ada di bawah bayang-bayang Ibu Megawati, atau dia disebut sebagai petugas partai dan sebagainya. Nah, bahkan orang yang sangat dekat terhadap gerbongnya Cokro TV, gerbongnya PDIP dan sebagainya, ternyata sekarang balik berpihak tidak menyukainya gara-gara alasan itu. Jadi ini adalah alasan yang besar, ini sentimen yang besar. Mohon sekali lagi ini bukan kebencian, bukan apa, karena saya berpikir bahwa PDIP sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Indonesia, maka ini kritik dan saran buat partai itu, jangan terlalu mengekspos masalah-masalah feodal yang berhubungan dengan Ibu Megawati. Sekali lagi, Ibu Megawati adalah orang yang sangat luar biasa, PDIP kontribusinya besar terhadap Indonesia, tetapi kritik itu harus dilayangkan karena apa? Karena saya kasihan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sudah habis-habisan kampanye tetapi tetap saja dicap sebagai petugas partai yang tidak independen. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.